Selamat datang kembali di R Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-163. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-163 hari ini, kita akan mereview kurang lebih ada 9 saham dan kita akan ada tambahan 3 saham untuk kita update setiap harinya, yaitu saham Antam, BBRI, dan PTBA. Namun sebelum kita memulai ke 9 saham ini, maka kita akan melihat dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita. Kalau teman-teman perhatikan perdagangan hari ini, indeks ditutup bervariatif ya. Dia sempat naik di atas 1%. Kurang lebih kalau kita lihat candle hari ini, dia punya high-nya ada di 6286. Namun dia sempat turun ya, sempat low di 6157. Dan itu dia masih berusaha untuk menutup gap kecil ini. Sepertinya dia akan menutup gap kecil ini kurang lebih di 6152. Ini semoga tertutupi. Dia bisa masuk ke sini. Dan setelah tertutupi, dia bisa rebound. Itu harapan kita. Jangan sampai besok candlenya turun di bawah kotak berwarna biru ini dan tidak naik lagi. Maka ada peluang besar dia akan menuju ke kotak merah. Nah, itu skenario terburuk yang mungkin tidak kita harapkan. Semoga dia turun dulu, menutupi semua gap ini, dan dia bisa melanjutkan tren kenaikannya dengan target, yaitu dia harus minimal naik kembali di atas kotak biru yang terakhir, yaitu di atas 6191. Semoga dia bisa naik di atas itu, sehingga masih punya peluang cara menuju ke 6442. Kemudian kita langsung ke sahamnya, yaitu pertama adalah saham Pegas, di mana saham ini ditutup minus 4,35%, dan kembali lagi saham ini akan menuju support terdekat, yaitu di 1324 dan 1270, yang mana PBL di situ sebagai support paling kuat dari saham Pegas. Dengan resisten terdekat berada di 1458 dan yang terjauh berada di 1880 yang menjadi PBH atau resisten terkuat dari saham ini. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, karena di chart TGC sudah kasih informasi candle patternnya adalah bearish engulfing, artinya memang saham ini sudah ada tanda-tanda untuk masih bisa terus melanjutkan penurunan. Sehingga saran dari saya, mending teman-teman tunggu di 1270 sampai dengan 1324 untuk lebih mendekati dengan area support, sehingga risikonya semakin terbatas tetapi potensial profitnya sudah semakin terbuka lebar. Jadi kalau kita lihat di sini, secara risk rewardnya masih medium. Lebih bagus kalau memang low, tapi biasanya medium memang sudah boleh kita masuk sebenarnya. Tapi karena posisi candlenya ini adalah bearish engulfing, maka kita harus nunggu candle-candle selanjutnya sampai benar-benar dia sudah benar-benar aman, baru kita mulai entry. Sekali lagi, kalau yang sudah punya saham ini, cut loss jika dia turun di bawah 1324, atau kalau mau yang lebih jangka panjang, sebenarnya saham Pegas masih sangat aman untuk disimpan atau dibeli lagi. Silakan average down saja di 1270 sampai dengan 1324. Kemudian setelah saham Pegas, kita punya saham BBTN, di mana saham ini setelah diinformasikan kenaikan tingkat penjualan ya, atau laba bersihnya naik drastis, maka saham BBTN ini terus rally naik, dan akhirnya hari ini dia sudah mulai turun. Langsung muncul dua sinyal, di sini ada red arrow dan red triangle, artinya di sini sudah sangat-sangat berbahaya dan harus sell. Dan kalau misalkan teman-teman yang sudah punya di pucuk, dia punya support terdekat yaitu di 1655. Ini kalau gagal bertahan, maka dia berpeluang besar menuju ke 1505. Dengan resisten terdekat berada di 1830. Jadi kalau teman-teman yang mau beli saham ini, pastikan dia berada di dekat dengan support terdekatnya, yaitu di 1655. Jadi kalau mau beli kurang lebih di 1655, 1660, 1665, dan cut loss jika dia turun di bawah 1655. Sehingga risikonya terbatas. Tetapi kalau misalkan dia kuat bertahan di 1655, maka dia punya peluang untuk rebound kembali menuju ke 1830. Kalau di chart TGC secara risk reward,
ini masih kategori high. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan sendiri risk rewardnya apakah sudah menarik atau belum. Kemudian setelah BBTN kita punya saham KF, di mana saham ini ditutup naik 5,88%, sempat naik melewati trendline-nya di 3725. Namun closing di bawah trendline tersebut, sehingga kalau yang mau beli saham ini, saran saya mending buy on breakout di atas 3725 daripada teman-teman beli di level sekarang, karena ini dia harus confirm untuk bisa melewati trendline atasnya. Kalau ini bisa dilewati, maka ada peluang besar dia masih bisa untuk terus melanjutkan kenaikan terdekat menuju 4000 dan terjauh yaitu menuju ke 5150. Tapi tadi ada yang komentar juga bahwa dia sempat beli ketika naik 12%, namun ternyata closingnya 5,88%. Artinya dia beli di sini. Ini nyangkut ya. Ini karena suka kejar-kejaran di pucuk. Ketika sahamnya pullback dan membentuk shadow, akhirnya nyangkut. Apakah masih bisa naik lagi di atas itu? Selama dia masih berada di atas 3400, harusnya masih bisa naik. Tapi lebih confirm jika dia bisa naik di atas 3725, itu baru benar-benar dia masuk ke level yang uptrend. Secara risk reward memang masih medium, memang sudah dekat juga dengan PBL. Masih lebih dekat dengan PBL, sehingga potensi profitnya masih juga terbuka cukup lebar. Jadi kalau teman-teman yang mau beli saham ini, lebih rekomendasi kalau misalkan dia break di 3725 baru masuk, dan targetnya itu menuju ke 5150. Kemudian setelah saham KF, kita punya saham Jepfa, di mana saham ini tutup di harga 1465, naik 1,03%. Tadi sempat naik tinggi, namun dia akhirnya membentuk candle doji di sini, dan ini menunjukkan sudah mulai menentukan apakah besok ya dari uptrendnya sudah berubah menjadi downtrend atau malah bisa terus naik. Jadi candle doji ini adalah candle di mana saham itu bisa reversal atau bisa pullback. Jadi dia ada pembalikan arah ya, dari uptrend jadi downtrend atau dari downtrend jadi uptrend. Untuk konfirmasinya yaitu kita lihat candle di keesokan harinya. Kalau misalkan dia bisa ditutup di atas candle doji ini, maka memang dia masih akan terus bisa melanjutkan kenaikan. Tapi kalau dia ditutup di bawah ini, bahkan masuk ke area tengahnya ini, maka dia sudah akan confirm untuk downtrend lagi. Jadi kalau teman-teman yang mau beli selama dia masih berada di atas 1450, maka saham Jepfa ini masih aman. Tetapi kalau jebol di bawah 1450, silakan cut loss karena dia akan berpeluang menuju ke 1370 sampai dengan 1407. Jadi kalau mau beli, range buy-nya 1450 sampai dengan 1465 dengan target kenaikan yaitu menuju ke 1493 dan cut loss jika dia turun di bawah 1450. Kemudian berikutnya kita punya ICBP, di mana saham ini tutup minus 3,3% di harga 8.800, di mana saham ini telah turun di bawah PBL karena PBL-nya berada di 9.000, maka saham ini sudah sangat-sangat downtrend, sehingga kalau teman-teman yang mau beli saham ini, pastikan dia naik kembali ke atas 9.000. Itu jauh lebih aman ketika dia naik di atas 9.000. Selama dia belum naik di atas 9.000, maka saham ini jangan dulu dibeli, kita wait and see. Tapi kalau untuk teman-teman yang invest, maka semakin turun justru ini sebagai sebuah peluang atau momentum yang menarik dari saham ICBP. Berikutnya kita punya saham IPCC, di mana saham ini ditutup minus 1,53% di harga 645. Di mana saham ini kalau kita lihat berdasarkan chart dari The Golden Cross memiliki support terdekat yaitu di 614 dengan resisten berada di 654. Kalau teman-teman ingin membeli saham ini, saya sarankan mending beli di dekat dengan 614. Itu jauh lebih rendah risikonya ketimbang teman-teman beli di harga sekarang, karena harga sekarang ini sedang menguji resist di 654, dan kalau resist trendline ini tidak mampu dijebol, maka dia ada peluang untuk pullback dan risikonya lebih besar. Jadi kalau mau beli, saran saya untuk tunggu di 614. Tapi jujur saham IPCC ini menarik sebenarnya karena memang dividennya besar. Yang kedua, saya juga membeli saham ini tapi bukan IPCC tapi IPCM. Itu saya sampaikan kepada teman-teman, saya beli juga saham ini kalau tidak salah di average 332 kalau tidak salah.
karena saya lakukan average down lagi di 324, dan itu terus saya lakukan menggunakan money management. Saya melakukan cicil dengan reason to buy. Pertama, karena holding dari pelabuhan ini, Pelindo ini masih belum terrealisasi, artinya masih akan ada isu yang dipermainkan nanti di sana. Yang kedua, karena laporan keuangan IPCC dan IPCM ini belum dirilis, artinya saya masih menunggu harapan bahwa laporan keuangannya positif, karena untuk IPCM khususnya itu secara 3 kuartal ini masih positif, dan ada kemungkinan kalau misalkan di kuartal keempat dia juga positif, maka dividennya kemungkinan bisa sampai 4-5%. Kalau IPCC mungkin lebih ya, mungkin bisa sampai 10% IPCC. Nah, itu bisa menjadi katalis buat saham-saham ini bisa tanda kutip digoreng lagi untuk bisa rally lebih tinggi. Jadi kalau teman-teman yang mau beli IPCC, maka ketika dia turun justru dimanfaatkan momentumnya untuk dibeli. Sangat menarik sekali kalau misalkan dia masuk ke area 525 sampai dengan 555. Ini kalau masuk di area sini silakan buy, hold, tunggu sampai laporan keuangan rilis. Itu reason to buy-nya. Kalau laporan keuangannya jelek, cut loss. Kalau bagus, kita bisa hold dan taking profit di level yang paling bagus. Kemudian setelah IPCC kita punya saham ISSP, di mana saham ini ditutup minus 6,87%, sepertinya auto reject bawah, dan support terdekat dia berada di 175 sampai dengan 179. Semoga ini kuat bertahan, kalau tidak maka dia akan menuju ke PBL di 156 dengan resist terdekat yaitu di 192 sampai dengan 205. Dan kalau teman-teman yang ingin membeli, saran saya tunggu saja di 175 sampai dengan 179, jauh lebih aman ketimbang beli di harga saat ini. Jadi kalau dia masuk ke area 175 sampai dengan 179, silakan beli, dan cut loss kurang lebih di 172 atau di 171 dengan target kenaikan yaitu menuju ke 205 dan target jauhnya yaitu menuju ke 268. Setelah ISSP kita punya saham PPRO, di mana saham ini ditutup minus 1,24% di harga 80, dan kalau kita lihat secara risk rewardnya, saham ini sudah masuk ke level medium. Hari ini juga sudah keluar red arrow, artinya sinyal jual. Dan kalau misalkan teman-teman yang punya saham ini, selama dia masih berada di atas 75, maka saham PPRO ini aman. Karena di situ adalah trend line-nya. Dan kalau jebol, maka dia berpeluang menuju ke 67. Jadi kalau teman-teman yang mau hold, pastikan dia kuat bertahan di atas 75. Tapi kalau yang mau trading aktif, silakan atur sendiri risk reward-nya. Minus 2% kabur, minus 3% kabur. Dengan di sini resistnya di 85. Jadi silakan beli mungkin di 75, 76, 77. TP-nya di 85. Dan ingat ketika dia turun di bawah 75, langsung teman-teman stop loss. Jadi atur sendiri karena memang saham ini bergerak sangat volatile, ya. Jadi harus butuh kemampuan untuk bisa tahu kapan harus entry dan kapan harus segera keluar. Kadang orang itu TP misalnya 85. Dia mungkin sahamnya sampai 83 atau 84. Dia tetap masih ngotot untuk nunggu 85 padahal kondisinya tidak memungkinkan. Akhirnya dia tidak sempat TP dan sahamnya turun kembali. Padahal teman-teman bisa pertimbangkan ketika sudah mendekati level area TP dan dia itu tidak mampu, maka silakan lepas dulu 50%. Karena itu dia sedang menguji area memang sebagai area terkuat, ya. Demand-nya sudah tidak terlalu banyak, tapi semua orang maunya sell. Akhirnya teman-teman juga ikut sell saja 50% dulu. Tetapi kalau misalkan dia itu malah bisa break, ya teman-teman masih punya 50%. Tapi ketika dia pullback, teman-teman bisa lakukan penambahan lagi atau bisa lepas semua. Jadi jangan terpaku juga dengan trading plan-nya, dalam artian oke, targetnya 85. Sebelum sentuh 85 saya tidak mau jual. Padahal kita harus lihat juga dengan kondisi. Mungkin 85 tuh overnya sampai puluhan juta. Terus kita berharap kita bisa laku di sana. Kan tidak mungkin. Ya kita bisa ambil opsi. Kan cuma selisih 1 tick kok. Kecuali belinya di 84 ya. Ah, itu beda cerita. Itu sudah dipucuk. Tapi kalau misalkan teman-teman beli dari 75, 76,
Kalau jual di 85 sama 84 cuman beda 1 tik, harusnya bisa jadi pertimbangan mending dijual saja daripada tidak dijual malah dia turun kembali. Jadi itu bisa teman-teman modify sendiri sesuai dengan kebutuhan. Tetapi yang tidak boleh dimodify itu adalah stop loss-nya. Ya sudah di 75 ya 75, jangan sampai kita turunkan lagi. Kita turunkan 73 sajalah. Dia ke 74, kita turunkan 71 sajalah. Akhirnya begitu terus, tidak sadar minusnya sudah belasan persen, akhirnya tidak mau cut loss. Jangan sampai kejadiannya seperti itu. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-163 hari ini adalah saham Friend, di mana saham ini ditutup di harga 1,75%. Saham ini tadi sempat naik, mungkin tertingginya di 60, namun dia hanya closing di 58 dengan support terdekat berada di 56. Saham Friend masih diselimuti isu rapat umum pemegang saham luar biasa RUPS LB, di mana mau mengadakan reg issue di bulan Maret kalau tidak salah, dan di situ perusahaan masih belum menentukan berapa nilai sahamnya untuk reg issue. Jadi cuman tertera nilai nominal sebesar 100 per lembar saham, tapi itu bukan nilai pasar saham yang akan dijadikan patokan ya. Jadi jangan sampai terkecoh karena lihat nilai nominalnya 100, maka teman-teman borong saham Friend dengan harapan karena dia sudah di 100 ya. Itu bukan nilai reg issue-nya, itu hanya nilai nominal dari sebuah saham. Jadi jangan sampai terkecoh oleh informasi yang berada di media. Jadi masih belum diputuskan berapa nilainya. Misalkan kalau keluarnya benar-benar 100, nilai nominal 100, nilai reg isunya 100, maka memang Friend pasti ada kemungkinan besar akan terus melanjutkan kenaikan. Tapi kalau misalkan nilai reg isunya adalah 50, maka itu menjadi satu tantangan berat untuk para pemegang saham Friend, khususnya untuk investor retail. Jadi kalau yang mau trading 56 sampai 58 silakan boleh buy. Cut loss jika dia turun ke 54, TP-nya yaitu di atas 60, boleh di 61. Di atas 61 jauh lebih baik ya, teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Oke, setelah kita lihat saham-saham ini, kita langsung update ke foreign flow. Dimana kalau kita lihat BBRI hari ini naik cukup banyak ya. Kalau teman-teman perhatikan, BRI naik cukup banyak, dan selalu kita sampaikan dari kemarin, walau dia downtrend, dia turun dalam, tapi karena masih akumulasi, maka kita terus membeli, dan akhirnya mungkin hari ini tadi sempat 6% kalau tidak salah saya lihat, tapi closingnya tidak terlalu bagus. Tetapi yang jadi menariknya adalah hari ini nilai atau value transaksi dari asing hari ini hampir 700 miliar. Ini sangat besar sekali. Dalam seminggu ini terbesar, dan saya masih yakin masih akan bisa terus untuk melanjutkan kenaikan untuk saham BBRI. Salah satu sentimen yang masih hangat-hangatnya adalah sentimen untuk merger antara BRI, Pegadaian, dan kalau tidak salah itu PNM ya. Semoga benar, teman-teman bisa koreksi. Dan itu mungkin menjadi sentimen yang akan dipakai di berbagai media untuk dipom-pom sehingga sahamnya bisa terus melaju. Tapi secara net buy asing sangat-sangat besar, dan ini masih sangat menarik sehingga teman-teman yang masih punya barang menghadapi volatile market. Tapi kalau kita lihat punya data, reason to buy-nya kita jelas dari awal adalah net buy asing, maka kita masih akan hold ya. Karena reason to buy kita melihat ini, maka kita akan jual pun melihat ini. Itu reason to buy yang cukup jelas sehingga kita tidak mudah pengaruh oleh volatile-nya market. Market mau naik turun selama data kita seperti ini, maka kita santai, dan ketika dia turun lagi, momentum buat kita semakin untuk menambah muatan. Kemudian kita punya PTBA. PTBA hari ini ditutup juga turun ya, sayang sekali ini net sell minus 20 miliar. Di mana tadi dia sempat naik di atas 2620, namun dia gagal kembali. Sayang sekali dia tidak mampu untuk bertahan di atas support kuatnya di 2620.
Ini kalau kita perhatikan PTBA sebenarnya dia sudah berhasil lewat, ini sebenarnya sudah menarik, namun dia gagal kembali. Semoga saja besok dia bisa naik kembali ya. Dia kembali menguji 2620 dan kuat bertahan sampai closing sehingga ada peluang dia bisa terus melanjutkan kenaikan masuk ke kotak biru ini. Tapi kalau misalkan dia tidak mampu naik, maka ada peluang besar dia kembali menuju kotak warna pink ini. Ya, semoga saja dia bisa naik di atas 2620 dan reason to buy kita untuk PTBA jelas adalah rilis laporan keuangan dan dividend yield. Jadi selama reason to buy kita masih belum terganggu, tidak perlu khawatir, masih bisa kita hold dan justru kita melihat ketika dia turun sebagai sebuah peluang. Dan terakhir kita punya adalah ANTM atau saham Antam, saham yang menjadi primadona hampir semua kalangan di pasar saham saat ini. Saham Antam lah, BRIS, waskita itu menjadi primadona. Dan pastinya ketika primadona maka volatilitasnya sangat-sangat tinggi. Nah ini kalau kita lihat tadi dia sempat turun di bawah 2670. Namun untungnya closing dia bisa naik lagi. Dan beruntungnya penurunan tadi itu dia bisa untuk menutup sedikit gap kecilnya. Jadi sudah lunas. Sekarang tugasnya dia untuk bisa break di atas 2900. Semoga dia bisa break di atas 2900 sehingga trennya itu kelihatan sekali akan bullish menuju the next resist di 3297. Nah, ini kita berharap dia bisa naik lagi. Dan jangan sampai dia ditutup turun di bawah 2670. Karena sekali lagi ini adalah resistance super kuat. Ketika sudah berhasil dilewati maka ini menjadi support paling kuat dari saham Antam. Semoga dia tidak jebol kembali di bawah 2670. Selama dia tidak jebol di bawah 2670 maka saham Antam masih sangat aman dan hanya koreksi sehat. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-163. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa bantu share video ini agar semua informasi yang sama teman-teman nonton bisa diikuti oleh teman yang lainnya. Sekali lagi sampai jumpa dan semoga membantu.